sudah menjadi harapan seluruh dosen yang sedang mengikuti seleksi Serdos, yaitu komentar asesor pertama, peserta menunjukkan kemampuan peningkatan dan pengembangan diri yang sangat baik, didukung oleh penjelasan praktis secara komprehensif di setiap unsur penilaian. Dan komentar penilaian kedua, lulus tercermin dari Dede yang bersangkutan memiliki beberapa keterampilan selain kemampuan bahasa Inggris, yakni penguasaan IT dan wawasan wirausaha. Maka dari itu, jika sahabat sekalian menginginkan nilai yang seperti ini maksimal, maka tonton video ini dari awal hingga akhir beberapa part yang akan saya unggah pada YouTube. Jadi jangan sampai ketinggalan. Semoga semua dosen lolos dalam seleksi Serdos ini. Sukses untuk kita semua, karena sukses bersama itu indah. Oke, bertemu lagi dengan saya Iwayan Agus Anggayana. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat deskripsi diri pada instrumen sertifikasi dosen. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah pastikan sahabat sekalian sudah membaca seluruh panduan Serdos ini. Tidak ada informasi yang terlewatkan. Pengisian deskripsi diri ini pastikan sesuai dengan kurikulum vitae yang sudah diinfo sebelumnya. Isikan apa adanya sesuai dengan pengalaman sahabat sekalian menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Minimal 150 kata di masing slotnya, minimal 150 kata. Dilarang juga melakukan plagiasi. Maka dari itu, mohon maaf saya tidak akan menyebarkan file soft copy-nya, tapi saya tampilkan pada video ini dari awal hingga akhir. Nah, saya ingin sahabat sekalian memperhatikan bagaimana sebenarnya cara membuat deskripsi diri yang baik sehingga dapat terhindar dari plagiasi. Sekalipun itu kembar, pasti beda. Namanya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Jangan sampai jadikan alasan saya sama, pengalamannya saya begini. Pasti ada perbedaannya. Sahabat sekalian bisa membuat deskripsi diri dengan cara melakukan pembagian screen di samping kiri video saya dan di samping kanan deskripsi diri yang ingin diketik. Pastikan pedoman pemberian skor deskripsi diri ini juga diperhatikan. Ada pendahuluan, komponen-komponen. Sini sudah jelas, sudah ada contohnya pemberian skor terhadap deskripsi diri yang dibuat dosen. Adalah pengembangan kualitas pembelajaran, dampak perubahan, dan seterusnya. Saya akan jelaskan pada video kali ini. Jadi mohon ditonton video dari awal hingga akhir. Ini adalah beberapa referensi yang saya pakai saat di tahun 2019 mengikuti seleksi Serdos sertifikasi dosen. Ini ada buku 1, buku 2, buku 3, panduan layanan Serdos, panduan layanan Serdos pada aplikasi Sister. Ini ada juga beberapa referensi instrumen sertifikasi pendidik untuk dosen, instrumen PP3 Maret final, dan seterusnya. Saya akan tampilkan seluruh berkas ini pada video deskripsi di bawah ini. Dalam membuat deskripsi diri harus ada panduan yang sesuai atau kaidah-kaidahnya. Di sebelah kiri ini adalah instrumen sertifikasi pendidik untuk dosen deskripsi diri, lalu di sebelah kanan adalah instrumen sertifikasi dosen deskripsi diri yang saya buat sendiri. Terus benar-benar diperhatikan, yaitu saudara dilarang untuk melakukan copy paste narasi deskripsi diri orang lain. Jika terbukti terjadi copy paste dalam pengisian narasi DD, saudara dapat diberikan nilai K dan dinyatakan tidak lulus. Itu mengapa saya tidak memberikan secara langsung deskripsi diri soft copy yang saya miliki. Jadi mohon diperhatikan di video ini, sehingga video ini adalah video tutorial dalam membuat deskripsi diri, bukan sebagai referensi untuk copy paste dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Saja ke deskripsi diri dosen. Deskripsi dengan jelas apa saja yang telah saudara lakukan yang dapat dianggap sebagai prestasi dan atau kontribusi bagi pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi yang berkenaan dengan hal-hal berikut. Deskripsi ini perlu dilengkapi dengan contoh nyata yang saudara alami. Jadi kata kuncinya adalah contoh nyata.
lakukan dalam kegiatan kehidupan profesional sebagai dosen. Yang pertama itu bagian A adalah pengembangan kualitas pembelajaran. Yang saya itu pengembangan kualitas pembelajaran, berikan contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan jelaskan dampaknya. Di sini usaha kreatif yang sedang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan diminta untuk menjelaskan dampaknya. Dibagi deskripsi menjadi 2, usaha kreatif dan dampak perubahan. Pada deskripsi diri dosen ini kan lampiran 5. Mari kita menuju ke lampiran 6. Nah, di sini dijelaskan pedoman pemberian skor deskripsi diri. Pertama, contoh pemberian skor terhadap deskripsi yang dibuat dosen, pengembangan kualitas pembelajaran. Pengembangan kualitas pembelajaran cocok ya. Ini contohnya dari instrumen ini. Bisa dibaca langsung nanti. Nah, ini adalah penilaiannya. Usaha kreatif. Poin 1 rendah. Nah, seperti ini. Tinggi. Kalau K itu kosong. Jangan sampai kosong ya, karena ini penting sekali dalam penilaian. Rendah jika kolom ini rendah, dideskripsikan dengan jelas di sini. Tidak melakukan usaha untuk perubahan dan perbaikan dalam berbagai aspek pelaksanaan pembelajaran. Tidak melakukan usaha. Itu kata kuncinya. Tinggi melakukan berbagai usaha untuk perubahan dan perbaikan dalam aspek pelaksanaan pembelajaran sehingga memiliki beragam ide baru yang unik dan khas. Lakukan berbagai usaha berarti ini kan usaha, tidak hanya satu usaha. Sehingga jika menggunakan usaha pertama gagal, lakukan usaha kedua, treatmentnya sehingga hasil maksimal dapat tercapai. Saya bacakan di sini deskripsi diri saya. Saya adalah seorang dosen di Akademi Universitas Manajemen Perhotelan Indonesia. Saya mengalami pengalaman kegiatan pembelajaran di kelas yang membosankan sebelumnya bagi beberapa tipe mahasiswi perhotelan. Kecenderungan mahasiswa perhotelan lebih senang praktek kerja langsung, yang memang karena mereka suka praktek daripada di dalam kelas. Berdasarkan hasil dari pengamatan, mahasiswa-mahasiswi ini lebih menonjol kemampuannya dalam ranah psikomotor, yaitu berkaitan dengan keterampilan mereka di bidang perhotelan. Mahasiswa-mahasiswi sedikit malas untuk menghafal. Nah, kalau mahasiswa perhotelan kan seperti itu kecenderungannya menghafal, tapi ini adalah data yang saya dapatkan di kelas. Memahami, analisis, menanggapi, berpartisipasi aktif dalam kelas. Bagaimanapun saya adalah seorang dosen pada bidang pendidikan bahasa Inggris, mengajar mata kuliah bahasa Inggris profesi 1 APTG. Ini kode mata kuliahnya. Tantangan saya adalah bagaimana untuk menumbuh kembangkan kognitif. Itu tantangannya. Afektif dan psikomotorik secara lengkap pada mahasiswa-mahasiswi tanpa menonjolkan salah satu saja. Jadi pemerataan. Bulan pertama saya masuk kelas, usaha saya membangun suasana dengan menerapkan student centered learning yang berujung mahasiswa kurang bisa aktif dalam komunikasi antar personal serta susah bisa mengutarakan sesuatu walaupun media visual sudah sangat mendukung pada proses belajar mengajar. 2 bulan berjalan, saya memantau student center ini berhasil untuk mahasiswa-mahasiswi di kelas dengan persentase keberhasilan 52% saja. Jadi hanya setengahnya. Student center learning gagal diterapkan pada 14 mahasiswa. Notabene mahasiswa-mahasiswi yang kurang cerdas atau kurang cepat dalam memahami materi serta kurang cerdik mencari suatu solusi dari permasalahan. Seperti itu. Saya berusaha mempelajari pendekatan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswi perhotelan dalam pembelajaran, sehingga saya mengkombinasikan beberapa pendekatan mengajar agar sesuai dengan karakter mahasiswa-mahasiswi perhotelan yang saya sebut ASIH, Active Scanning Interaction and Honesty. ASIH sendiri jika dicari dalam KBBI adalah kasih sayang, maka kasih adalah perasaan sayang terhadap mahasiswa. Sayang yang dimaksud adalah perhatian profesional yang lebih terhadap masing-masing individu mahasiswa-mahasiswi,
sehingga saya dapat mengenal lebih jauh individu dan memetakan pengajaran yang cocok secara universal di dalam kelas. Penerapan AC ini berhasil mentransformasikan metode praktikum yang mereka kuasai ke dalam kelas. Dalam hal ini bisa saya kemukakan AC sebagai teknik yang mendukung metode student centered learning. Jadi ini mendukung student centered learning mencapai 88% keberhasilannya. AC berhasil memunculkan ranah kognitif, afektif, serta meningkatkan psikomotorik mahasiswa-mahasiswi yang bermanfaat di dalam kelas. Jadi jika dikaitkan dalam penilaian ini rendah, apakah pernyataan ini rendah, tidak melakukan usaha untuk perubahan? Tidak. Karena apa? Saya melakukan usaha di bulan pertama, di bulan kedua, lalu apakah ini disebut tinggi? Mungkin saja sesuai dengan keterangan ini, melakukan berbagai usaha saya lakukan. Pertama student study center ternyata hanya bisa mencapai sebesar 52% persentase menggunakan student centered learning. Berbagai usaha itu usaha pertama, lalu saya kombinasikan dengan active scanning interaction and honesty sehingga memunculkan 88%. Melakukan berbagai usaha sehingga lebih dari satu usaha untuk mencapai perubahan dan perbaikan dalam berbagai aspek pelaksanaan pembelajaran sehingga memiliki beragam ide baru yang unik dan khas. Nah, unik ide, ide baru yang unik dan khas. Ini kan baru, active scanning, interactive and honesty, dan khas bisa mendukung student centered learning sehingga mencapai 88% keberhasilan. Walaupun tidak 100% ya, namanya kita dosen di dalam kelas. Jika 100% berarti mahasiswa itu menjadi sangat sempurna seperti yang kita harapkan. Selanjutnya kita menuju pada dampak perubahan. Setelah tadi usaha kreatif, dampak perubahannya apa? Jika ini penilaiannya buruk, melakukan usaha namun tidak berdampak pada kualitas pembelajaran, namun tidak konstruktif. Baik, melakukan berbagai perubahan dan besar dampaknya terhadap proses pembelajaran untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pembelajaran. Misalnya menggunakan metode pembelajaran baru. Nah, ini kita highlight ya. Mencoba beragam media, ini yang kata kunci kedua. Menyediakan bahan ajar baru, kata kunci yang ketiga. Mengubah strategi penilaian hasil belajar mahasiswa yang bersifat sangat konstruktif. Ini kata kunci keempat. Nah, mari kita lihat di sebelah kanan yang deskripsi diri saya. Berbagai perubahan berdampak positif yang telah meningkatkan kualitas pembelajaran dapat saya jabarkan sebagai berikut. Perubahan yang baik terhadap proses pembelajaran sudah tentu tidak bisa berhasil dengan sebuah metode saja tanpa teknik. Nah, kelengkapan lainnya seperti media, bahan ajar, serta keadaan mahasiswa-mahasiswa itu sendiri yang bersifat membimbing mahasiswa-mahasiswa mencapai target keberhasilan pembelajaran. Dampak yang signifikan secara detail AC. Yang ini saya lanjutkan tadi. Active scanning interaction and honesty. Aktif adalah praktikum mahasiswa perhotelan yang secara aktif dan sesuai diterapkan dalam kelas. Mahasiswa perhotelan sebelumnya bosan dengan pembelajaran monoton di dalam kelas. Wajar, karena mereka adalah mahasiswa-mahasiswi perhotelan yang cenderung lebih cinta praktek daripada duduk diam atau minim aktivitas di dalam kelas. Dengan AC aktif, mahasiswa bebas menjelaskan pengalamannya. Bahan ajar topik yang saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswi dengan bermain peran di depan kelas menggunakan bahasa Inggris. Praktek AC aktif ini melibatkan minimal 3 orang temannya dalam satu kelompok. Teman lainnya yang di luar kelompok sebagai observer memberikan komentar akan praktik mereka di depan kelas menggunakan bahasa Inggris. Dalam praktiknya mereka menggunakan media audiovisual sederhana sehingga teman yang lainnya cepat memahami materi. Ranah psikomotorik tampak sangat jelas pada mahasiswa dalam kegiatan AC aktif ini. Selanjutnya bagian B, scanning adalah proses memahami temannya secara individu sesuai dengan tingkat kemampuan berpikirnya. AC scanning terlihat sepele, tetapi pengalaman saya mengajar hal inilah yang berperan paling penting dalam kegiatan belajar mengajar.
mahasiswa melakukan percakapan berpasangan dan saling memberikan pertanyaan argumen. Saat melakukan percakapan, masing-masing menggunakan media laptop dan dukungan internet untuk mengakses kebenaran informasi yang diutarakan oleh lawan bicaranya saat mereka kekurangan referensi untuk membuktikannya. Dalam hal ini, mahasiswa menyimpulkan, menilai asumsi sehingga dapat memahami kemampuan berpikir temannya yang berujung saling memberikan masukan informasi sehingga benar-benar aktif jadinya. Sebelumnya mahasiswa bosan dan kurang aktif di dalam kelas. Dengan ASIH scanning ini mahasiswa disibukkan dengan mencari tahu kebenaran informasi, menyangkal dan memberikan argumen masukan. Selanjutnya ranah afektif tampak jelas pada mahasiswa dalam kegiatan ASIH scanning ini. Lalu bagian C, interaction, adalah interaksi pendengaran, bagaimana berbicara, memperhatikan intonasi ringkas, kontak mata, ekspresi wajah. Sebagai mahasiswa perhotelan wajib memiliki kontrol emosi, sikap, perasaan terhadap tamu yang akan dilayaninya. Ini tidak mungkin ya setelah tamat nanti tiba-tiba tidak bisa mengontrol emosi sebagai mahasiswa, apalagi melayani tamu. Tiba-tiba cemberut, tiba-tiba ada masalah di rumahnya, itu dibawa tidak baik. Kegiatan ASIH interaction ini, mahasiswa diminta untuk membuat video menjelaskan destinasi wisata menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana cara mereka berbicara, intonasi saat menjelaskan, meringkasnya secara padat, kontak mata ke kamera serta ekspresi wajah terlihat. Walaupun masih ada beberapa mahasiswa yang membaca teks, saya dapat dengan gampang menilai mahasiswa tersebut membaca teks karena kontak matanya tidak fokus ke lensa kamera. Intonasi masih sangat kurang bisa mereka kuasai karena proses berpikir mereka masih fokus pada bahasa Inggris. Sejauh ini lumayan membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan ranah afektif mahasiswa-mahasiswi. Lalu D, honesty, adalah kutipan atau pengetahuan yang didapatkan bersumber dari bacaan internet bisa disebutkan oleh mahasiswa. ASIH honesty menjadi hal yang mulia saat mereka bekerja di industri nantinya. Di dalam kelas, mahasiswa masih tertib dan menyebutkan dalam mengutip karya orang lain yang bersumber pada artikel, buku, maupun video YouTube. Mahasiswa dibiasakan untuk mencari kebenaran suatu pernyataan sebelum mereka mengujarkan ucapan "saya tidak tahu" atau "tidak menemukan". Jadi kan kecenderungan mahasiswa sekali memberikan alasan "saya tidak tahu pak, saya tidak menemukan pak", padahal belum mencari, atau effort dalam pencariannya kurang kuat. Hal ini kecil tapi sangat bermanfaat sebagai ranah kognitif mahasiswa-mahasiswi. ASIH yang saya terapkan ini sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. ASIH membantu metode student center learning dengan selisih peningkatan pada mahasiswa 36%. Untuk mencapai kesempurnaan dalam pembelajaran, jujur saya tidak bisa menjamin apa yang saya usahakan sudah dirasa bermanfaat bagi mahasiswa. Hal yang paling susah dipahami adalah pemahaman dalam pelafalan fonem-fonem pada bahasa. Sehingga saya teliti mahasiswa ini dengan judul artikel kemampuan berbicara bahasa Inggris mahasiswa akomodasi perhotelan, sebuah kajian fonologi yang sudah terbit pada jurnal manajemen pelayanan hotel. Tapi diakses pada tautan. Ini tautan Bitly. Berkas-berkasnya saya unggah pada Google Drive, lalu saya singkat URL-nya di Bitly sehingga asesor nanti mudah dan gampang saat mengkliknya. Selain itu juga bisa ditautkan langsung halaman jurnal tersebut. Cuma kalau bisa langsung merujuk pada artikel kita yang dipublish. Ini kalau ini sepertinya langsung saya rujuk. Ada yang beberapa yang langsung saya rujuk ke artikelnya tapi panjang saya bitlikan juga selain yang di Google Drive tadi. Saya buatkan bitly sehingga ringkas dan lebih akurat saat di copy paste kepada Mozilla Firefox atau Google Chrome sensor, dapat lebih pasti dan yakin bahwa melakukan penelitian ini di dalam kelas sehingga kebermanfaatannya bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, semangat saya tidaklah sampai di sini dalam mengkaji dampak pembelajaran. Pengalaman saya mengajar dalam bentuk penelitian juga saya ajukan manuskrip pada jurnal internasional pada ASEAN, IFL, jurnal Q2, Trinidad Scopus, ISSN. Pengajuan manuskrip sejak Januari 2019 hingga saat ini masih dalam proses seleksi untuk direview. Nah, dari Januari 2019 saya publish baru di akhir 2019, bayangkan itu hampir 1 tahun proses dalam pengajuan ini, sehingga ini benar-benar serius saya tanggapi dari kelas, memberikan metode, teknik, sehingga hasil-hasil tersebut kita bisa publikasikan pada jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi Scopus. Pada tahun 2020 ini, 2019 saya sudah publikasikan 2 artikel saya di jurnal internasional bereputasi Scopus dan 2 di 2020. 2021 sudah saya siapkan juga. Sahabat saya mengatakan bahwa bagaimana untuk menulis. Nah, saat kita mengajar pun bisa menghasilkan sebuah artikel. Jangan pusing-pusing. Selanjutnya tautan LOA dapat diakses. Publikasi saya lakukan agar dapat diketahui kalian terkait penelitian saya dalam meningkatkan serta menumbuhkan kreativitas pengajaran di kelas. Pengajaran di kelas yang siap untuk dikritisi, diberikan masukan dan lain sebagainya sebagai kewajiban dosen dalam penelitian serta sumbangsih saya terhadap negara Indonesia mewujudkan peningkatan publikasi internasional bereputasi, seperti itu. Ya, kalau kita merujuk pada penilaian buruk, melakukan usaha namun tidak berdampak pada kualitas pembelajaran namun tidak konstruktif, nah, sini kan sudah berdampak. Coba kita lihat kan berbagai perubahan dan besar dampaknya terhadap proses pembelajaran, mulai dari menerapkan ASIH ini, active scanning, lalu dijabarkan secara konstruktif mulai dari poin A, B, C, D. Proses pembelajaran untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pembelajaran sudah tentu ini sudah meningkat, misalnya menggunakan metode pembelajaran baru, mencoba beragam media, menyediakan bahan ajar baru, mengubah strategi. Sehingga dampaknya ini runut mulai dari di kelas, lalu melakukan penelitian hingga publikasi pada jurnal.